Pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya itu sendiri dan realitasnya ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri. Teori konstruktivisme ini adalah teori belajar yang memberikan kesempatan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas dari orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil, tetapi manusia harus mengonstruksikan pengetahuan itu dengan memberi makna melalui pengalaman nyata. Jadi siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah, kemudian merumuskan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengonstruksikan pengetahuan di benak diri mereka sendiri. Tujuan teori pembelajaran konstruktivisme yaitu membantu peserta didik untuk memahami isi pembelajaran, kemudian mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan memberikan solusi atas pertanyaannya, kemudian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan mendorong peserta didik untuk memiliki pemikiran aktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya nih, hari ini siapa yang datang ke sekolahnya paling awal? Eka, Pak. Oke, baik. Bapak minta kepada Eka untuk maju ke depan memimpin doa pada hari ini. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Eka sudah memimpin doa pada hari ini. Silakan duduk ke tempat. Nah, sekarang Bapak minta kalian semua itu berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Anak-anak bisa duduk kembali. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Kalau Bapak sebut namanya, bilang hadir ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Eka. Hadir, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Cahyani. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, rapikan dulu seragamnya, kemudian siapkan alat-alat pembelajaran kalian serta duduk dengan rapi di tempat duduk kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Pak. Baik.
Jadi anak-anak Bapak harus semangat di belajarnya ya, karena apa yang akan kita pelajari hari ini akan bermanfaat nantinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak mau tanya nih, negara Indonesia pernah dijajah negara lain atau tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pak, pernah. Nah, pernah dijajah negara mana saja? Spanyol, Pak. Jepang, Pak. Inggris juga, Pak. Ada lagi? Belanda, Pak. Nah, iya betul sekali anak-anak Bapak pintar semua ya. Oke, Bapak mau tanya lagi nih. Tadi kan kalian ada menyebutkan negara Belanda pernah menjajah Indonesia. Berapa lama negara Indonesia pernah dijajah Belanda? 350 tahun, Pak. Nah, iya betul sekali. Jadi negara kita itu tidak hanya pernah dijajah oleh satu negara saja, tetapi berbagai negara. Dan yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Nah, mengenai penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di negara kita, tentunya ada pemaksaan dari pihak Belanda untuk melakukan apa yang mereka inginkan seperti kerja paksa, dan tentunya karena sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, maka akan menyebabkan adanya perlawanan dari pihak bangsa Indonesia karena bangsa kita tidak mau diperlakukan layaknya budak bagi pihak Belanda. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari hal-hal terkait tanah paksa, pemerintahan kolonial Belanda, dan peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mampu menganalisis hal-hal terkait tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda dan alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda dengan baik dan teliti. Mampu menjelaskan alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda dan hal yang dapat disyukuri karena hidup di masa setelah kemerdekaan, serta alasan mengapa patut berterima kasih kepada para pahlawan di masa penjajahan dengan benar dan tepat. Mampu menjelaskan hal-hal terkait tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda dan mensyukuri apa yang telah dimiliki sekarang dan menghargai jasa para pahlawan dengan baik dan benar. Kemudian mampu mengidentifikasi hal-hal terkait tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda dan mensyukuri apa yang telah dimiliki sekarang dan menghargai jasa para pahlawan dengan baik dan teliti. Kemudian mampu menunjukkan alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda dan hal yang dapat disyukuri karena hidup di masa setelah kemerdekaan, serta alasan mengapa patut berterima kasih kepada para pahlawan di masa penjajahan dengan baik. Kemudian mampu menjelaskan hal-hal terkait tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda dan mensyukuri apa yang telah dimiliki sekarang dan menghargai jasa para pahlawan dengan benar. Nah, oke. Sekarang Bapak akan menampilkan PowerPoint. Nah, baik. Sekarang perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang negara yang pernah menjajah Indonesia. Kemudian yang paling lama menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal tersebut, kita harus tahu dulu tentang apa itu penjajahan. Nah, menurut kalian pengertian penjajahan itu apa kira-kira? Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi penjajahan itu adalah upaya untuk menguasai wilayah yang dijajah dan menguras habis sumber daya alam dari negara yang dijajah tersebut, Pak, untuk diangkut ke negaranya yang menjajah tadi, Pak. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Usaha untuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negara yang dijajah dan menguasai sumber daya alam dari negara yang dijajah, Pak. Oke, bagus sekali jawaban kalian semua. Nah, jadi seperti yang telah kalian sebutkan tadi, penjajahan adalah upaya untuk menguasai wilayah yang dijajah dan menguras habis sumber daya alam dari negara yang dijajah untuk diangkut ke negara yang menjajah. Dan dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memaksakan suatu bentuk pemerintahan di atas sebuah wilayah atau negara yang dijajah dan menguasai sumber daya alam dari negara yang dijajah. Jadi pada intinya, penjajahan itu selain untuk memperluas kekuasaan, mereka juga ingin menguasai dan mengambil alih segala sumber daya yang ada di negara yang mereka jajah untuk keuntungan mereka sendiri. Bapak mau bertanya, Ya, silahkan. apakah negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah dengan tidak pernah dijajah dengan bangsa lain, Pak?
Iya ada. Nah, negara itu bernama Thailand. Nah, kemudian yang menjadi penyebab Thailand menjadi negara yang tidak pernah dijajah adalah Thailand itu menjadi negara penyangga. Nah, antara dua kekuatan besar yang berpotensi bermusuhan, yaitu Burma yang dijajah Inggris dan Indochina Prancis yang dijajah oleh Prancis. Paham? Paham, Pak. Oke, selanjutnya perhatikan ya gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, kira-kira salah satu bentuk penjajahan Belanda terhadap Indonesia apa yang dimaksud pada gambar tersebut ya? Tanam paksa, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Maksud dari tanam paksa itu seperti apa sih? Sistem yang mengharuskan rakyat di sana untuk melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial, Pak. Iya, betul. Nah, jadi tanam paksa tersebut merupakan suatu peraturan yang mewajibkan rakyat menanam tanaman yang diperintahkan oleh pihak Belanda. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang ditampilkan ini. Siapa siapa nama tokoh yang ada dalam gambar yang ditampilkan ini? Eh, Johannes van den Bos, Pak. Oke, Penjajahan tanam paksa, Pak. oh iya, oke betul. Nah, jadi tokoh yang ada di gambar tersebut yang Bapak tampilkan ini adalah Johannes van de Bosch. Nah, yaitu seperti yang kalian sebutkan tadi, Johannes van de Bosch ini adalah pencetus sistem tanam paksa. Nah, sekarang Bapak mau tanya, peraturan dalam sistem tanam paksa itu apa saja? Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk tanam paksa tidak melebihi 20%, atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan, Pak. Oke, ada lagi? Pembebasan tanah yang disediakan untuk tanam paksa dari pajak, yang mana karena hasil tanamannya itu dianggap sebagai pembayaran pajak, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Jadi rakyatnya tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun, Pak. Oke, ada lagi? Ada Silakan. waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih dari 3 bulan. Oke, ada lagi? Kelebihan hasil produksi pertanian dan dari ketentuan itu akan dikembalikan kepada rakyat, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak, ada. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagalnya panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda, Pak. Ada lagi? Ada penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Oke, betul. Nah, sekarang Bapak mau tanya, peraturan yang ditetapkan dalam melaksanakan tanah paksa tersebut benar-benar dijalankan atau tidak? Tidak benar-benar dijalankan, Pak. Nah, ya betul. Karena dalam melaksanakan tanah paksa banyak terjadi berbagai penyimpangan. Nah, kira-kira apa saja penyimpangan dalam pelaksanaan tanah paksa itu ya? Saya, Pak, jatah silakan. tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur, Pak. Oke, ada lagi? Ada Silakan. rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak, ada. Jadi rakyat yang tidak memiliki tanah itu harus bekerja melebihi 1,5 tahun, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Nah, untuk waktu pelaksanaan tanam paksa ini ternyata melebihi waktu tanam padi, Pak, yaitu 3 bulan lebih. Sebab tanaman-tanaman perkebunan itu memerlukan perawatan terus-menerus, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyatnya. Oke, ada lagi? Ada, Pak, ada.
Ya, Dan silakan. kegagalan panen tanaman wajib itu menjadi tanggung jawab rakyat atau petaninya, Pak. Oke, betul. Nah, jadi pada intinya setelah mereka membuat aturan, mereka pula yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan mereka sendiri, sehingga rakyat Indonesia menjadi menderita. Nah, sekarang coba bayangkan, kalian hidup di masa tanam paksa, dan kalian menjadi pekerja di sana. Kalian bekerja namun tidak dibayar, dan kalian dijanjikan keuntungan bila ada kelebihan panen untuk kalian, namun tidak diberikan kepada kalian. Sudah lelah bekerja, dibayar tidak. Kalau gagal panen menjadi tanggung jawab kita. Apakah itu adil? Tidak adil, Pak. Tidak adil, Pak. Nah, iya betul. Nah, seandainya kalian ada di posisi mereka bagaimana? Tidak mau, Pak, karena sesulit-sulitnya hidup kita saat ini masih sulit lagi jika kita ada di masa penjajahan dan menjadi pekerja paksa seperti mereka, Pak. Oke. Nah, seandainya nih orang tua kalian berada di posisi mereka, nah para pekerja paksa, dan untuk memberi kalian uang sulit, bahkan mungkin mereka tidak bisa memberikan kalian uang dan kalian tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bermain seperti saat kalian berada di masa setelah kemerdekaan. Seperti sekarang, apa kalian sanggup? Tidak Tidak sanggup, sanggup, Pak. Pak. Nah, Sanggup, maka dari Pak. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur karena kita hidup di zaman setelah kemerdekaan, dan kalau ada masalah kita tidak boleh banyak mengeluh karena mereka berada di masa penjajahan itu jauh lebih menderita dibandingkan kita. Nah, oke. Nah, perhatikan gambar yang aku tampilkan ini. Sekarang Bapak mau tanya. Tadi kan ada penyimpangan dalam penyelenggaraan tanah paksa. Nah, jadi apa saja ya dampak yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia? Kelaparan, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen ini gagal dan rakyat makin menderita dan wabah penyakit merajalela, Pak. Nah, ya betul. Nah, jadi dengan adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanah paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanah paksa tersebut yaitu banyaknya tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan bahaya kelaparan. Nah, seandainya orang tua kalian sebagai petani dan orang tua kalian diperintahkan untuk ikut tanam paksa, kemudian tanah orang tua kalian itu terbengkalai karena terus merawat tanaman yang diurus Belanda untuk ditanam, sehingga padi tidak terawat dan gagal panen, sehingga kalian merasakan yang namanya kelaparan karena benar-benar tidak ada beras. Bagaimana? Apakah kalian sanggup? Tidak sanggup, Tidak sanggup, Pak. Pak. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas rezeki yang telah kita punya dan jangan banyak mengeluh. Dan kita juga harus menghargai jasa para pahlawan karena mereka berjuang dengan keringat dan air mata membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang tanah paksa, sehingga sekarang kita akan membahas peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, jadi sekarang coba perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar ini. Gambar yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira siapa ya nama tokoh yang ada pada gambar yang Bapak tampilkan ini? Pangeran Antasari, Pak. Nah, ya betul, Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini adalah salah satu pahlawan nasional. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Pangeran Antasari ini merupakan pahlawan dari daerah mana ya? Dari daerah Kalimantan Selatan, Pak. Nah, ya betul. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Kalimantan Selatan itu pernah terjadi peristiwa perlawanan apa ya? Ada perang Banjar, Pak. Nah, ya betul, Perang Banjar. Nah, jadi ya Perang Banjar ini pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menjarah tambang batu bara milik Belanda di Pangaron tanggal 25 April 1859. Nah, dan perang ini dikomandoi oleh Pangeran Antasari hingga mereka berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Sekarang, bayangkan bagaimana ketika tidak ada dari pihak bangsa Indonesia yang melakukan perlawanan. Tentu kita masih terjajah hingga sekarang, dan maka dari itu kita harus sepatutnya berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan demi kita anak cucu mereka, dan tidak mengalami penindasan pada masa penjajahan seperti pada masa penjajahan Belanda. Paham? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak.
Nah, karena sudah paham, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok yang mana nantinya kalian akan Bapak beri soal yang terdapat dalam LKPD. Kalian paham? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. semua sudah bergabung dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak, sudah. Oke, bagus. Jadi Bapak akan memberikan lembar LKPD kepada kalian yang berisi pertanyaan yang memuat permasalahan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, setiap kelompok nantinya akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, tugas kalian adalah mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, di LKPD ada soal, sebutkan hal-hal terkait tanam paksa yang dapat menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Nah, dari pertanyaan tersebut, kalian identifikasi hal apa yang dapat menjadi alasan kenapa bangsa Indonesia itu harus melakukan perlawanan terhadap Belanda terkait pelaksanaan tanah paksa. Kemudian soal yang kedua, coba renungkan seandainya kamu ada di posisi para pekerja paksa tersebut, apa yang dapat kamu syukuri di kehidupanmu saat ini dan setelah melihat peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan tanah paksa tersebut, dan berikan alasan mengapa kita patut berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, sehingga kita sebagai anak cucu mereka dapat menikmati kemerdekaan tersebut dan terhindar dari pemaksaan dari pihak penjajah. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut, kalian bayangkan seandainya kalian ada di posisi para pekerja paksa dan sebutkan hal apa yang dapat kita syukuri dari hidup kita saat ini yang berada di masa yang telah merdeka. Kemudian berikan alasan kenapa kita harus berterima kasih kepada para pahlawan. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, kalian nantinya akan berdiskusi dengan kelompok kalian dan dibebaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kalian sendiri. Nah, setelah itu, jika setiap perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan solusi atau jawaban dari kelompok mereka masing-masing, dan saat kelompok kalian presentasi, temannya dari kelompok lain harus menyimak apa yang dipresentasikan temannya yang maju tadi. Nah, sudah paham tugasnya? Sudah paham, Pak. Baik, kalau begitu silakan kerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Baik, Baik, Pak. apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD tadi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau dulu presentasi? Saya, Pak, dari kelompok 1, Pak. Oke, silakan Fitri. Jadi, jawaban untuk yang nomor 1 itu, katanya sebutkan hal-hal terkait tanah paksa yang dapat menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Jadi, hal-hal yang terkait tanah paksa yaitu yang pertama ada pelaksanaan tanam paksa seharusnya sukarela, namun dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Nah, dan pemerintah kolonial itu memaksa rakyat melalui bupati dan kepala desa. Terus yang kedua, luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5, bahkan sampai harus menyerahkan 1/3, sehingga seluruh tanah desa dengan alasan agar lebih mudah pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk yang nomor 2, yang dapat kami syukuri, yaitu karena telah hidup di masa sekarang setelah kemerdekaan adalah kita hidup tanpa adanya paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, dapat tidur dengan tenang dan tidak kelaparan. Kemudian kita dapat berterima kasih kepada para pahlawan yang berjasa dalam berjuang memerdekakan Indonesia. Karena jika mereka tidak berjuang untuk memerdekakan Indonesia, tentunya kita bisa saja akan bernasib sama seperti mereka, yaitu menjadi bangsa yang terjajah. Itu saja jawaban. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Silakan kita tepuk tangan kepada Fitri dari kelompok 1. Oke. Selanjutnya, apa ada yang mau maju lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, saya mau membacakan hasil jawaban dari kelompok 2, Pak. Jadi untuk jawaban nomor 1 yaitu tentang pertanyaannya hal-hal terkait tanam paksa yang dapat menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda, yaitu yang pertama, pengerjaan tanam ekspor diprioritaskan daripada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus. Kemudian yang kedua itu pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Untuk
Pertanyaan yang kedua, yaitu jawabannya yang dapat kami syukuri, yaitu kita dapat menikmati pendidikan, kemudian dapat menikmati makanan yang layak sehingga kebutuhan dapat tercukupi, tidak seperti saat penjajahan Belanda. Kemudian kita patut berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa dalam berjuang memerdekakan Indonesia, karena mereka berjuang sekuat tenaga agar kita, anak cucu mereka, tidak mengalami penjajahan. Pak. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Eka dan kelompoknya. Oke, silakan. Kelompok terakhir, maju. Ya, hal-hal yang terkait tanam paksa yang dapat menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda adalah kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. Yang kedua, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Kemudian yang kedua, yang dapat kami syukuri adalah kita dapat menikmati rasa aman, tidak was-was, datang penjajah yang memaksa bekerja seperti yang terjadi kepada para pekerja paksa zaman dahulu dan dapat menikmati makanan tanpa adanya rasa takut kelaparan sehingga kebutuhan dapat tercukupi, tidak seperti saat penjajahan Belanda. Kemudian, kita patut berterima kasih kepada para pahlawan yang berjasa dalam berjuang memerdekakan Indonesia, karena mereka telah rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan nyawa demi terbebas dari penjajahan. Sehingga kita saat ini tidak mengalami nasib yang sama seperti mereka. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Cahyani dan kelompoknya. Oke, selanjutnya Bapak akan mempresentasikan lagi. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada kuis. Silakan kalian pahami pertanyaannya dan jawab bila sudah mendapatkan jawabannya. Nah, di sini ada soal. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar tersebut adalah pencetus Tanam paksa, Pak. Oke, kita coba ya. Nah, ya betul. Oke, soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut kita belajar untuk ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak membuang-buang yang apa? Tidak membuang-buang makanan dan mensyukuri nafkah yang diberikan orang tua. Oke, kita coba ya. Nah, iya betul. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya. Kita sepatutnya berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia karena ada yang dapat jawabannya? Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang mana Jawabannya jawabannya? A. Iya, yang A. Kita coba ya. Iya, betul. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari materi sejarah, menjawab LKPD, dan juga kuis. Jadi, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian penjajahan, bentuk penjajahan, sistem tanam paksa, kemudian tokoh pencetus tanam paksa, penyimpangan dalam penyelenggaraan tanam paksa, dan peristiwa perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan, Pak. Iya benar, pintar sekali anak-anak Bapak. Nah, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa ada kesulitan atau kendala dalam memahami materi pada hari ini? Tidak ada, Pak. Baik, berarti sudah dapat dipahami dengan mudah ya. Sekarang silakan, apa ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak, saya. Iya, silakan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah pengertian penjajahan yaitu adalah upaya untuk menguasai wilayah yang dijajah dan menguras habis sumber daya alam dari negara yang dijajah untuk diangkut ke negara yang menjajah tersebut. Lalu kemudian salah satu bentuk penjajahan yaitu tanam paksa yang mana pencetusnya yaitu yang bernama Johannes van den Bos
yang mana tanam paksa ini banyak terjadi penyimpangan yang menyengsarakan rakyat, sehingga kita seharusnya bersyukur karena kita sudah hidup di masa sekarang setelah Indonesia merdeka. Adapun salah satu peristiwa perlawanan terhadap Belanda adalah Perang Banjar yang dikomandoi oleh Pangeran Antasari. Dan seharusnya kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia, sehingga kita anak cucu mereka dapat menikmati manisnya dari kemerdekaan tersebut. Itu saja kesimpulan dari saya, Pak. Nah, iya benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Fitri. Nah, jadi kita harus bersyukur karena kita hidup di masa setelah Indonesia merdeka, sehingga kita hidup tanpa ada penindasan, paksaan, maupun perbudakan. Dan kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi memerdekakan Indonesia. Nah, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat ikut serta membangun negeri. Paham ya anak-anak Bapak? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke Bapak ya. Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Oke, jadi anak Bapak silakan rapikan alat tulis kalian, rapikan tempat duduk dengan rapi. Setelah itu kita bersama-sama nyanyikan lagu Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Pak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ampar Pisang. Setelah menyanyikan lagu Ampar Pisang, kita berdoa bersama-sama. Silakan Eka pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.